Dimas, Mas, Yuk. coba ya, lu pikir. Ini ngomong objektif ya. Menurut keimanan Islam, Isa itu mati apa enggak? Isa itu dia naik ke surga. Dia mati ya? Maksudnya dia pernah mati nggak? Mati di salib nggak? Enggak ya? Enggak. Di TikTok aku pernah tanya. dijelasin. Di TikTok pernah dijelasin. Oke. Nah, aku tanya, Hawariyun itu sahabatnya Isa, iya nggak? Nggak tahu, takut salah. Nanti saya namanya Hawariyun, kita sepakat semua itu sahabat Isa atau pengikut Isa. Pertanyaannya, Hawariyun itu tahu nggak Isa diserupakan? Atau dia tahunya Isa itu mati? Kan nggak tahu, bro. Takut salah jawab kemarin, bro. Lo nggak kejawab. Ini aku tanya dari Dimas. Jadi jawab kemarin, lu bilang nggak dijawab, gimana? Ya jawabannya apa kalau gitu? Ya kan gue bilang menurut tafsiran ini ya tahu, menurut tafsiran yang satu lagi nggak tahu gitu. Ya jadi jawabannya mana? Jangan dua tumpuan. Namanya pendapat ya kita harus ihtiram gitu, harus hormati. Kadang-kadang tafsirnya silang pendapat. Loh, nggak bisa dong, harus satu. Al-Qur'annya nggak pernah silang pendapat, tafsirnya yang silang pendapat. Iya, jadi kira-kira mana yang benar? Dia mengetahui Isa diserupakan atau dia tidak mengetahui? Jadi dia mengakui, yang tidak mengetahui ini artinya dia mengakui Isa itu mati dibunuh gitu. Dia yang mana jadi? Gue mah nggak mengetahui, kenapa? Tidak mengetahui ya? Enggak. Jadi dia taunya Isa mati ya? Ya, setahu ditangkap habis itu ngilang. Gimana Pak Agus Supeno? Jawabannya sepakat nggak? Kalau kata gue ditangkap nih, habis ditangkap udah gitu. Hawariyunnya di mana? Nabi Isa salamnya di mana gitu. Saat pengangkatan juga nggak ada yang tahu kok. Iya, artinya dia mengakui, menurut pendapatmu Hawariyun mengakui Isa dibunuh ya? Iya, justru sebenarnya yang jadi masalah tuh kalian gitu. Misal ini aku nanya dulu, bro. Apa nama saksinya? Minta silsilah orangnya. Aku nanya dulu. Namanya. Itu kan biografinya harus jelas saksi-saksinya. Loh bro, kan kamu bilang artinya Hawariyun mengakui kan? Mengakui apa? Mengakui Isa itu mati dibunuh kan? Iya nggak? Mereka nggak tahu kalau menurut gua. Ya aku cuma nanya, mereka menganggap Isa itu mati dibunuh terus bangkit lagi atau tidak dibunuh terus naik ke surga. Mana yang benar? Kalau naik ke sisi Allah ya, iya kepadaku ya. Kalau ini aku nanya masalah matinya, masalah naiknya itu cuma Al-Qur'an, jangan lu diri naiknya ke surga gitu ya. Loh, kita kan berbicara tentang An-Nisa 157, bro. Iya, nggak ada kata surga di situ. Ya Al-Imran 555 tuh. Aku nggak membahas dia naik, mau dia naik ke langit ke surga nggak masalah. Ini masalah mati atau enggaknya di mata Hawariyun. Ya, Hawariyun saat itu menurut gua pakai tafsir jalan nih, bukan tafsir Ibnu Katsir seperti ada ya, nanti ku cek ya. Oke. Nah, gimana tafsirnya? Mereka kagak tahu. Setelah ditangkap udah aja nggak tahu nasibnya. Artinya mereka tahu nggak Isa mati? Menurut mereka Isa mati apa? Tahu, menurut gua. Hah? Ya nggak bakal tahu, namanya ditangkap. Lah iya, dia kan pasti nanya dong sama gurunya. Ya dicari-cari kalau nggak ada menghilang tiba-tiba. Rafa'ahu, tapi Allah mengangkatnya. Saat diangkat pun mereka nggak tahu itu. Menurut gua kayak Nabi Muhammad SAW di situ kan ada tulisan Kalau ada yang tahu timbul pertanyaan, bro. Hawariyun melihat Nabi Isa alaihissalam naik ke atas langit itu naik pesawat kah? Ditarik tali kah? Terbang kah? Loh, jadi yang tahu dia naik dari genteng itu siapa yang ceritain? Ya sekarang pertanyaan yang bilang kembali ke lu juga. Saksi yang lihat dari genteng siapa? Saksi melihat Yesus naik ke atas langit itu pakai apa gitu loh? Helikopter, so terbang. Loh, tarik tali. Itu semua. Loh, kalau itu nanti ku jelaskan. Makanya aku nanya dulu, yang mencatat itu naik di genteng siapa? Aku bilang jawabannya tadi tidak tahu. Jadi artinya si Hawariyun ini kehilangan orang gitu. Nggak gitu, jadi wajar ya, terjadi multitafsir gitu ya. Kayak Ahmad dia mengatakan tiba-tiba ada orang gitu kan ke India. Karena ada kata-kata di Quran itu
dia di padang rumput gitu bersama ibunya. Orang-orang Ahmadiyah menafsirkannya itu larinya ke India. Nah, aku tanya, ya jangan kita nggak ngomongin dia lagi, nggak ngomong Ahmadiyah. Aku cuma nanya, dia kemana larinya? Dia kemana? Terus si Hawarion itu taunya gimana? Kan nggak mungkin tiba-tiba ngilang. Ibunya juga masih ada di situ. Ibunya masih hidup. Bukan ditangkap. Ya kalau ibunya masih ada, lu cerita Yohanes itu mah. Yohanes 19 ayat 27. Iya bro, kan Oh, itu di Quran tulisannya kan itu. ada, bro. Bro, penyalipan itu kan penyalipan tuh peristiwa besar, bro. Sampai dicatat dalam Anisa. Sebentar, jangan dipotong. Kalau di Quran mah kejadian yang sama seperti Nabi Ibrahim ditangkap Namrud. Kejadian biasa aja. Nggak bisa terjawab kan. Bagi kalian memang gede, ya gua hargai. Bagi kami hanya setakat contoh iman. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, kemudian api menjadi bardan salaman. Api yang ingin dan menyelamatkan. Selesai. Iya, artinya kan aku cuma nanya, Allah selamatkan Hawarion ini taunya Isa itu dibunuh apa enggak? Kan kamu termuter di situ aja. Nggak tahu bro, namanya ditangkap. Misalnya gue tangkap lu kan, jebret, gue tangkap lu. Entah lu di penjara 10.000 tahun, entah lu dibunuh, entah lu ya ngilang lah. Terus mereka cuek-cuek aja gitu, nggak nanya ke ibunya. Ya gue rasa nyari-nyari lah. Nah iya kan artinya kan peristiwa penyalipan itu kan, peristiwa penyalipan itu kan, kamu jangan membuat asumsi baru untuk menghindari peristiwa penyalipan itu. Misal begini. Misal nih ya, gue bilang tahu nih, pakai tafsiran Ibnu Katsir, tahu. Kenapa digantikan posisinya ke murid ya? Betul nggak? Murid yang mau menggantikan. Nah, berarti tahu yang mati bukan Isa. Artinya Nabi Isa Al-Masih itu bersama Hawariun. Yang maju ke penyiksaan adalah muridnya. Nanti lu tanya lagi, ya kan? Artinya Hawariun bersama Nabi Isa. Berarti Hawariun menyaksikan dong Nabi Isa naik ke langit. Tanya lagi, Hawariun itu melihat Nabi Isa Al-Masih naik ke langit, naik apa? Pakai apa? Dengan apa? Oke lagi dia. Kamu kelihatan kelimpungan mau menjawab. Bukan kelimpungan bro. Gue pakainya jalan. Nggak apa-apa. Gue dari awal. Kalau gitu kita bicara tentang hal yang sama. Memahami kayaknya lu bro. Bentar. Nggak apa-apa. Seandainya pun dia nggak tahu ya, anggap aja dia cuek-cuek aja tuh. Iya. Dia cuek-cuek aja, gurunya pergi hilang ya, tiba-tiba yang selama ini sama dia pergi kemana-mana gitu ya, mengusap, memijat gitu, tiba-tiba hilang gurunya. Terus dia cuek, nggak nyariin ke ibunya juga. Nah pertanyaannya gini, mengapa tidak ada satupun warisan Hawariun atau kontribusi Hawariun kepada umat Islam? Kontribusinya nggak ada. Nah begini bro, ya kalau lihat kisah di Quran itu ya, Nabi Musa alaihissalam, pengikutnya ada yang membangkang, ada yang mengikuti. Muncul lagi Nabi. Jadi nabi-nabi ini di dalam Islam ya, selain sebelum Nabi Muhammad SAW itu khusus untuk kaumnya saja. Nggak bisa dong bro, Hawariun ini adalah term khusus. Bagi kalian bro. Coba aku tanya. Utsman, Ali, ya, Umar bin Khattab itu bisa nggak dibilang sebagai Hawariun? Bisa? Nggak bisa, karena di makanya ini hanya term yang khusus bro. Cuma untuk 12 orang ini gitu loh. Aduh kayak apa? Ini nggak bisa. Umat Nabi Muhammad. Aku kasih tahu lagi ya. Perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dengan perbedaan umat Nabi sebelumnya, itu perbedaannya adalah umatnya kayak umat Nabi Isa atau umat Nabi Musa itu nggak wajib dakwah, nggak wajib ngajak. Itu kan tafsirmu, bro. Kita ngomong sejarah. Lama ini, kalau yang ini, makanya ketika kita ngomong sejarah itu tafsir, itu ranahnya tafsir. Sekarang aku jelasin gini ya. Bagi kami
Hawariyun atau rasul atau murid Yesus itu semuanya ada jejaknya. Semuanya ada jejaknya. Bro, karena menurut Nah, versimu, kenapa tidak ada jangan jejaknya di dipaksain kalian? dong. Dari lu paksain ke versi Islam, ya nggak bisa. Seluruh Nah, ulama itu aku tanya, seluruh. kenapa nggak ada jejaknya? Kan kalian mengunggul-unggulkan yang namanya sanad, riwayat, ya Di nggak? mana Pak jejaknya membahas Bentar, itu bentar. tuh? Di Seluruh mana jejaknya? ulama, jangankan jejaknya Kuburan Nabi, tempat jejaknya ditemukan kok. bro, jangankan jejaknya Hawariyunnya, jejaknya Nabi Isa aja nggak ada, jejaknya Nabi Musa aja nggak ada. Loh, Hawariyun itu ada jejaknya, bro. 2000 tahun lagi. Dia punya satu warisan, yaitu namanya apa? Tunjuk di mana Gereja. jejak murid Yesus itu? Di mana jejaknya Matius? Di mana kuburannya? Dia Nggak ada dia nggak kuburannya itu. dia nggak punya namanya Hawariyun mewariskan masjid tuh nggak ada. Yang ada gereja. Ya gerejanya dibangun Hawariyun mana? itu gereja. Matius 19:18 mau tunjukin ke gua di atas batu karang. Apa? Mana gerejanya Matius? Mana Kalau Sebentar, Paulus sebentar, nggak ada sebentar, yang sebentar. sama kok. Gimana sih? Bukan Yesusnya kan? Angkatan setelahnya gitu. Nah, setelahnya ini Bro, juga setelah jejak lurus atau bengkok. jejak Lurus atau coba bengkok. aku tantang kalian, jejaknya Hawariyun itu apa? Coba. Nggak ada. Nggak ada kan? Iya, karena dia Hawariyun itu Kenapa Muslim. Kenapa kami yang punya Gua jejaknya? ketawa justru jejak daripada enggak, sekarang lu anehnya Bro. Hawariyun disamakan dengan Rasul. Iya, kita nggak usah Hawariyun sama ngomong Rasul Rasul beda. dulu lah. Itu term yang kalian nggak bakal pakai. Kan Kita lucu ngomong ya. Hawariyun dulu. Makanya kalau ngomong term itu kan itu semua orang bisa cek bahwa memang Hawariyun bukan bahasa Arab. Artinya memang itu adalah sesuatu term yang disembunyikan oleh penafsir Quran gitu. Terus yang kedua, jejak di kalian tuh hilang gitu. Sementara kalau di Kristen semua itu jejaknya ada. Aku kasih tahu ya, Yakobus itu mendirikan gereja di Yerusalem. Petrus Terus mendirikan gereja di Syria dan Roma. Terus Matius mendirikan gereja di Ethiopia dan dia pernah ke daerah yang namanya York. ya, Inggris. terus Makanya Inggris punya kota yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Londonium. nah, udah belum? Yohanes ada di Pulau Patmos. Kenapa lalu tarik ke belakang lagi? Sebentar. Ini sejarah. Piramid. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bro. Sekarang aku tanya kamu. Lu nggak bisa. Gini, Kamu nggak boleh pungkiri dulu kan? Aku tanya satu. Kamu dan aku percaya nggak ada tokoh namanya Kaisar Nero di zaman dulu? Ya kalau dari luar Facebook, dari The Mirror memang ada. Facebook lagi. Kamu percaya nggak sejarah ada namanya Kaisar Nero, Kaisar Agustus? Iya, di PB nggak ada. Nggak. Ini kita ngomong sejarah. Kamu percaya nggak? Sejarah ada, Nero ada. Tapi kalau percaya namanya sejarah, bro. Oke. Gua nggak langsung percaya. Percaya kan? Nggak bisa. Gua kalau masalah sejarah, lu harus cerita yang namanya Koloseum itu dihancurkan sama bro. Nah, aku tanya. Dengar aku dulu, bro. Lu kalau bicara sejarah, ini aku mau kasih arkeolog. Intinya. Misalkan begini, ada cerita tentang kisah Firaun. Berarti gua harus lihat piramidnya, baru gua percaya. Loh, Firaun itu. Gua harus lihat kerajaannya. Cerita apa yang lagi? Gua harus Borobudur. Baru gua percaya. Sabar. Gua cerita kakek gua tunjukin kuburnya. Nggak ada tokoh namanya Firaun, percaya? Ya karena ada piramidnya, percaya gua. Loh kok Firaun? Percaya nggak ada tokoh namanya Nero, Kaisar Nero? Sekarang apa peninggalan Nero? Ya ini aku nanya, Nero percaya kan? Ada orang nama Nero? Kagak percaya gua. Loh, kalau kamu nggak percaya berarti kamu perlu diragukan historisitasnya. Ya sekarang gua tanya balik sama yang pernah mengatakan Nero ada. Mana kuburannya? Semua itu ada, bro, sejarahnya. Kuburannya juga ada. Koloseum itu juga dia yang buat, bro. Ya udah, mana kuburannya? Yang membakar kota Roma itu dia. Iya, itu kan. Sekarang aku kasih tahu gini ya. Semua yang ada di Zoom ini percaya nggak ada tokoh namanya Nero? Nero itu membunuh orang yang namanya Paulus.
Dia Ya, itu kan membunuh konon orang yang katanya namanya kisah The Mirror itu. Gua pernah baca. Loh, sabar dulu. Ini sejarah, Gua bukan pernah ini. baca. Kita nggak usah Gua ngomong. pernah baca. Kita nggak usah ngomong masalah kitab suci dulu, ya. Ya. Kamu kan tadi ngomong percaya, tiba-tiba bilang nggak Iya. percaya. Iya, dengar dulu, bro. Sekarang bisa Nero tanya pernah. penulis sejarah itu bisa Sebentar, nunjukin bro. nggak di mana kuburannya Paulus setelah Nero Apa? memenggal kepalanya? Oh, tidak harus Pertanyaannya begitu, kok lari bro. ke situ? Ini kita ngomong dulu. Kamu jangan ngomong masalah kuburan-kuburan segala macam gitu. Begitu gue bilang nggak percaya, lu komplain ke gua, kan aneh. Tadi kamu bilang percaya, tiba-tiba kamu bilang nggak percaya. Yang Gara-gara percaya kamu yang udah tahu mana? bakal kejebak di sini. Yang bilang gua percaya yang mana? Ayo. Gini, Ah, Roma itu dibakar oleh orang nama Nero. Nah, Nero ini sangat benci dengan Kristenan. Artinya di zaman itu sanad kami itu berarti benar bahwa Rasul itu mempertahankan iman kepada Sang Mesias. Karena menurut catatan kami, Rasul-Rasul itu, Rasul-Rasul kami ya, atau murid-murid, atau yang kalian sebut itu sebagai Hawariun, mereka pergi benar ke Roma, makanya ada surat Roma. Dari ajaran yang ke Roma itulah, ya, dari ajaran yang ke Roma itulah menyebar, dan itulah yang dibenci oleh Nero. Kalau kamu meragukan tokoh yang namanya Nero, dan kamu nggak tahu sejarahnya, artinya ilmu pengetahuan tentang sejarahmu perlu diragukan, bro. Nggak masalah, stop dulu. Gua Nggak bicara. masalah ya berarti ya. Bukan meragukan, gua justru meragukan tentang analisa lu tentang sejarah. Berarti ini, Loh, itulah yang dibilang. Bisa ngomong nggak gua? Nah, gua justru melihat ketajaman analisa lu tentang sejarah juga menurut gua rendah. Karena Nggak apa? apa-apa. Sejarah butuh bentar dulu dong. Sejarah butuh arkeolog. Kalau gue lihat Al-Quran, sama sekali gue nggak ngelihat ada orang-orang Romawi dalam kejadian Yesus atau Isa Al-Masih, itu nggak ada, bro. Lu cek di Quran. Misalkan Ibrahim melawan Namrud, Namrudnya disebutin. Nabi Musa alaihissalam melawan Firaun, Firaunnya disebutin orang Mesir. Nabi Isa lawan siapa? Oke. Nggak akan ketemu. Quran Artinya kan di situ- dokumen abad 7, Pak Tristan. Dengar dulu, bro. Nggak apple to apple. Dengar Jadi dulu, gini, dengar, nggak bisa bisa gitu dong. Gua mau nggak ngomong gantian. ini kok nggak dikasih ya. Sedikit, Jangan 10 dipotong detik dulu. gini. Minta 2 Nggak. menit. Jadi Ya, waktu nah. kalau kita lihat di Quran itu, memang nggak ada lawannya Nabi Isa alaihissalam kecuali Bani Israel. Jadi kalau lu sejarah lu masukkan Nero, Agustus, lu masukkan lagi siapa lagi ke situ? Ada yang namanya bentar dulu. Ini ada beberapa nama-nama Romawi di situ ya. Nah, bahkan Paulus, bahkan yang lain-lain. Gua sebenarnya kalau lihat dari perspektif Quran, gua tolak semua. Karena saat itu lawannya Nabi Isa alaihissalam adalah Bani Israel, bukan yang lain. Oke, udah ya. Gua Udah ya. ketawa sama lu ketika lu mengatakan misalkan Agustus, Kaisar Nero, Kaisar ini, Kaisar itu. Gua minta mana kuburannya? Di mana kuburannya? Bisa lu tunjukin? Kalau Bisa. mereka ada di Israel saat itu, semua ada di sejarah, kuburannya bro. jelas di Israel. Semua ada di sejarah. Bukan di Romawi, bukan di Itali, bro. Semua ada di sejarah. Ini, aku kasih tahu ya. Seandainya Yesus tidak pernah ketemu dengan orang Romawi, terus penyalipan itu hukuman dari mana? Terus yang kedua, seandainya Romawi itu tidak ada, maka kalian juga harus merobek surat yang namanya surat Ar-Rum. Rum itu apa artinya? Kutanya Rum itu apa artinya? Rum itu Romawi. Nah, kenapa kalian punya surat yang namanya Ar-Rum? Itu waktu kejadian perang di abad ke-7. Ya, aku tanya, Ada itu Roma Romawi Persia. apa? Romawi apa? Romawi Barat apa Romawi Timur? Kutanya. Walau alam. Oh, walahu alam. Udah mau kejepit walahu alam. Nah, nggak bisa begitu. Namanya sejarah. Kok walahu alam? Sekarang kalau lu baca Al-Hujurat ayat 6, apabila orang fasik datang membawa Jawab kita dulu pasti tadi, salib bayar. itu hukuman dari mana? Lo bro, hukuman Persia, kenapa? Hah? Persia. Hukuman Persia terus dipakai siapa? Maksudnya dari mana kok Romawi. bisa Persia lari ke situ? Persia duluan. Jadi ya, Isa Itu ini ada hidup zaman arkeolognya. Persia gitu. Hah? Hah? Yang duluan Persia, baru Romawi. Abad ke-5 Persia? sebelum Masehi. Kerajaan Persia yang pakai di luar.
Nah, gue ketawa lihat lu. Sejarah lu kemana, bro? Lo Lu bro, pikir Romawi itu identik dengan Bro. salib? Aduh, mana sih? zaman Isa itu orang Persia kemana bro? Lu lihat itu ya. Kalau lu lihat di Bible ya. Bro, Bahasa. Oh, kaso itu zaman apa sih Isa artinya itu orang kaso? Persia Bukan kemana kayu. bro? Kaso artinya kayu, bro. Apa? Itu ke bahasa Aram itu. Bible itu. Apanya? Palang salib itu artinya kaso, kayu. Bukan palang kayu, Kok kayu lari ke bisa. situ lagi? Ini kan kita ngomong masalah salib, dia bilang. perspektif. Perspektif itu penyalipan apa enggak gitu loh. Kita Berarti kan rendah ini sejarah lu nggak bisa nganalisa, lu hanya percaya kepada satu hal aja. Nggak mau dari kanan, dari kiri, atas, bawah, depan, belakang, lu nggak mau terima. karena Dan lu nggak premis lu nganalisa gitu loh dengan premis lu detail. nggak ada yang kuat, Gua nggak itu ada kan pijakan yang pintar, kuat dari tadi. cerdas bro. Kalau gua harus mata Oke, aku izin sejarah-sejarah bicara. dari kalian aja, Lanjut bro Justin. pasti gua bakal jadi Kristen. Itu otomatis. Tunjukkan Otomatis. satu buku dari literatur Islam. Ini dari bukan Kristen ya. Everett Ferguson ini bukan orang Kristen. Dia salah satu pengajar di Oxford ya. Dia menulis tentang background of early Christianity ya. Ini bukunya bagus, 700 halaman ya. Nah, ini salah satu bukti-bukti arkeologi namanya salib di Herculaneum. Apartemen lantai 2 di Herculaneum dihancurkan oleh Vesuvius tahun 79. Terdiri dari sebuah ruangan di mana pada salah satu dindingnya memiliki sebuah segi empat panjang yang ditutup dengan batu putih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebuah peti di lantai di bawah tanda itu dan sedikit di samping salib tersebut diduga sebuah altar sehingga ruangan itu diduga sebuah tempat pemujaan Kristen. Nah, jadi ada lagi nih ossuarium. Jadi gini Pak Tristan ya, untuk merekonstruksi sejarah, misalnya tentang Kaisar Nero, misalnya begitu ya, ini seputar dunia Kristenan, di abad 1 atau abad 2, itu harus menggunakan dokumen-dokumen yang sejaman yang mendekat itu, yang dekat dengan zaman itu. Jadi Quran tidak bisa dijadikan dokumen sejarah untuk merekonstruksi, membangun kembali cerita tentang misalnya Nero begitu ya. Terus misalnya Pontius Pilatus, selama berabad-abad kekristenan sempat diragukan misalnya menggunakan premis Pontius Pilatus. Ada nggak tokoh Pontius Pilatus? Karena kata Pontius Pilatus itu masuk dalam kredonya orang Kristen juga, pengakuan iman. Tetapi di abad 19 ditemukan koin yang ada gambar Pontius Pilatus juga kalau tidak salah. Terus kemudian ada inskripsi. Terus kemudian di Kisah Para Rasul disebutkan ada gubernur namanya Galio. Akhirnya ditemukan juga inskripsi, bongkahan begitu tulisannya Galio baik gubernur saat itu. Jadi kekristenan itu Alkitab bahkan bisa dijadikan dokumen sejarah oleh para sejarawan sekuler untuk merekonstruksi cerita-cerita tentang tokoh-tokoh sejarah atau kisah sejarah abad tersebut. Bahkan Alkitab bisa dijadikan dokumen sejarah primer. Demikian juga ketika kekristenan ingin merekonstruksi sejarah kekristenan, inline ketika kekristenan disandingkan, divalidasi oleh bukti-bukti eksternal di luar kekristenan. Jadi kekristenan itu tidak bertentangan dengan sejarah, tapi selaras. Misalnya kalau saya mau merekonstruksi cerita tentang Pangeran Diponegoro, saya nggak mungkin menggunakan data dari tahun 2022. Ngawur itu. Saya akan menggunakan tulisan-tulisan yang paling dekat dengan tahun 1890-an atau 80-an, 1880 ketika Pangeran Diponegoro ada. Nggak bisa. Quran Anda bukan data sejarah, makanya ada pengarang seperti Muhammad Kalafulo mengatakan, bukunya saya punya, Al-Quran bukan kitab sejarah. Itu sarjana muslim loh. Jadi kalau bicara sejarah, kekristenan dan Alkitab itu inline, selaras. Demikian. Tapi aku nanya ke Bro Justin, menurut Bro Justin tokoh yang namanya Nero itu ada nggak? Udah Fakta belum? atau fiksi? Udah belum? Kaisar Nero. Iya, Kaisar Nero. Data Ini udah sejarahnya belum banyak. ini? Data Gantian sejarahnya ya. banyak banget. Gantian ya. Flavius Waduh. Josephus itu
Flavius Josephus, sejarawan, nih ya, ini saya fotokan ya, sebentar ya, saya fotokan supaya saya nggak dibilang hoax. Enggak, ya. gue mau nanggapin tadi ya, semua tentang penjelasan tadi. Al-Quran nggak bisa dijadikan fakta sejarah. Oke ya, ini benar pendapat Bapak, saya hargai. Tapi perhatikan ini ya, dari perjanjian lama saja. Perjanjian lama. Misalkan ya, usia Firaun. Usia Firaun. Saat Eksodus. Musa 80. Gitu loh. Usianya. Firaun usia 90. Berarti 10 tahun. Berarti ketemunya Nabi Musa alaihissalam oleh Firaun itu di usia Firaun usia 10 tahun. Yang ketemu putrinya, masuk akal nggak? Nggak masuk. Mana lagi sejarahnya? Firaun itu gelar, Waktu bro, bukan nama. Eksodus. Ya, Bani Israel katanya 600 anak-anak, belum 600.000 anak-anak, belum termasuk dengan wanita. Itu belum laki-lakinya itu, anggaplah 1 juta. Di ayat keluaran lainnya dikatakan, aku akan menghalau binatang-binatang yang ada di depanmu sehingga jumlah mereka lebih sedikit daripada kamu. Di padang pasir itu ada nggak 1 juta binatang liar? Nggak masuk lagi. Jadi beberapa sejarah yang ada di Bible ini, yang menurut saya ini malah salah, ngawur, ngaco. Belum lagi ketika diberikan masalah mata uang Syikal itu. Waktu membeli Nabi Yusuf. Itu padahal mata uang itu dipakai di abad ke-5 sebelum Masehi, bukan di abad ke-20 sebelum Masehi. Salah lagi. Berapa banyak itu ya kesalahan-kesalahan sejarah yang tulis Bible ini. Ini dari PL. Belum PB-nya. PL sama PB itu udah ribuan tahun ditantangin pernyataan-pernyataan kayak gitu. Iya, sekarang Bahkan yang aku ditantang tanya tadi gini. yang kata Bapak yang tadi tuh, yang barusan ngomong tadi, apa katanya? Minta kuburan Matius mana, Lukas mana, Paulus mana. Itu diminta sesimpel itu loh. Jadi kan nggak usah debat-debat panjang gitu kan. Kalau kalian nanya ke kami sejarah Nabi Muhammad, ini kuburannya. Mana Emang peninggalannya? udah pernah dibongkar? Ini, mana rumahnya? Emang Itu. Bro Tristan. Memang pernah dibongkar kuburannya. Masalah Gini, bongkar nggak gini, bongkar. gini, bro. Nah ini loh, ini keturunannya ada sampai sekarang. Bro Tristan, kalau kamu nanya Hawariun di kami. Sekarang kita balikkan ke Rasul- Nero, bro bilang tadi Pak siapa namanya Pak Edo bilang ini loh Bentar, penulisnya. satu menit Bentar. aja bro. Bentar. 1 menit. Ini loh penulisnya yang dari abad. Sekarang saya minta kalau kita beli buku di balai pustaka di Gramedia pasti ada balai pustakanya, referensinya, anunya. Saya minta di abad pertama, kedua, ketiga, keempat mana? Mana Ya udah, perkamennya? kalau gitu gini. Mana autografnya? Ada. Mana? Jangan bilang Ada. ada, Pak. Jangan bilang ada. Kalau gitu gini Kita- aja bro. Kalau gitu gini aku cari jalan tengah. Ujungnya nanti Kamu saya tadi minta bilang arkeolognya, gitu loh. Ya, Oke, terus punyamu oke, mana? silakan ini. Terus Kayak punyamu Pas. mana? Sekarang pertanyaannya Al-Quranmu mana? Silakan kayak Pas. Ya, aku cari jalan tengah aja. Kalau gitu carikan aku buku yang menuliskan sejarah di luar keislaman, di sejarah tentang Muhammad. Satu aja bukunya. Aduh, kalau Ya, itu jangan kan udah gue adu-adu. jelasin ya awal-awal ya. Ini kayaknya yang PR yang kemarin yang lu minta kan. Jangan kamu buka nanti Michael Hart lagi. Oh, 100 enggak. orang. Di abad ke-7, ke-8, ke-9 tuh kalau nggak salah dari Turki itu ada. Ya mana bukunya? Ya, nanti Bentar Pak, kayak buka Pak. lagi. Pak Jangan Tristan pakai kalau beli. nggak salah. Jangan pakai Pak kalau nggak Tristan. salah. Ya nggak ada masalah. Ya itu kan Bentar, nggak ada, pakai nggak kalau ada nggak masalah salah. loh. Karena Tunjukkan sekarang buktinya. begini. Ini Contoh Pak Saudara, Edo nunjukin ini ini ya masalah buku. buku Ini aja buku kalau ya. nggak Ini salah. abad keberapa Gitu. ditulisnya? Saya juga bisa Nggak bikin usah buku ngomong gitu loh. abad-abad. Ya gini. Nggak Anda- susah saya bikin buku itu loh. Loh, Ini iya, kayak Anda apa? sudah baca Minta abad belum? keberapa ini? Anda sudah baca belum? Anda Ya, tahu saya belum ngapain saya Muhammad baca Pak Salafullah kalau ini? abad sekarang yang nulis Pak? Ya makanya mana dokumen primer abad ke-7 Itu yang bukan menceritakan itu Muhammad? sekunder apa primer yang Bapak pegang? Yang Anda katakan apa? Loh, Bukan- itu bukan- abad keberapa? Siapa yang nulis Pak? Saya lebih Referensinya dari percaya, siapa? maaf Pak Tristan, saya lebih percaya Muhammad Salafullah daripada omongan Anda, Pak. Saya lebih percaya yang ada di Quran ketimbang yang ada di Bible Anda. Apa susahnya? Aduh, susah bro Tristan ini. Ya nggak masalah. Ya lebih susah kalau kalian gitu loh. Bro, Mempercayai Bro, kitab yang kamu ada pahamin konteksnya, apa langit bro. bertiang lah.
ya kan? Ular makan debu. Nah, yang lebih parah tuh kejadian 1 ayat 30. Suruh yang di laut dan di Loh, darat. kalau kekristenan binatang dan itu makan Yahudi, daun-daunnya gini, gitu. Kalian percaya aneh. kitab yang daripada kamu percaya kitab yang dibilang Aneh ya? burung gagak dan Sebentar. kalajengking binatang melata. ini Aneh Fernandes nggak? siapa? Bro Fernandes, sebentar bro, kasih kesempatan apologet FIC untuk ini. Ayo udah, Sebentar, bro. silakan. Ya itu gimana tadi buku sejarah? Jangan pakai Michael Hart. Buku Oh, siapa yang pakai Michael Hart? Gue tadi nggak pakai Michael Hart. Makanya di dalam kurikulum pendidikan bahasa Indonesia, di PSPB, di buku sejarah itu tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad karena memang ceritanya hanya ada di hadis. Di luar itu nggak ada, bro. Dari Islam aja ya. Ya sama ya kayak kalian kan menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Harun tuh di keluar kekristenan semua. Coba perbanyak literatur Islamnya ya. Coba Nabi Ibrahim, mana ada orang Kristen yang bisa menceritakan Tristan, di luar Kristen semua? Buku-buku seperti ini Mbok ya dibaca tuh Pak ya. Ini Itu sarjana Anda. Pak. Saya nggak penting yang kayak gitu, Pak. Terus terang aja, Pak. Bener loh. Kalau kita sekarang gini ya, ini kita cerita di luar agama, PKI. PKI katanya memberontak. Muncul lagi buku baru, PKI nggak memberontak. Kan gitu. Tristan, Woi, udah lama aku nggak jumpa samamu, kok Iyalah. nggak bertambah ya? Kau yang nggak bertambah berubah watakmu. Aduh. Kalau cuma menyudut-nyudutkan aja, aku kan dari dulu paling pintar. Kok kalian nggak baca aku? Kirain kau selama ini kemana-mana barangkali kau belajar. Datang kau kayak gini masih tetap. Aku kecewa nengok kau kayak gini. Aduh. Datang-datang cuma bisa merendahkan. Bukan. Ya, Macam mana? Ya, Kita udah deh. dialog kok. Udah, kamu cerdas. Nah, kau diam aja. Oke. Aku udah mau kecewa deh kau ini. Gak udah mau kugebu kamu. Cuma udah dah. Iya kan sekarang sesimpel itu loh pertanyaan Muslim. Nero, mana kuburannya? Loh, kok Agustus, kuburannya mana jadi kuburannya? Loh, ini kenapa nggak sekalian? Kita bicara Soekarno ada nggak? Ada. Kenapa Mana kuburannya? Islam itu Blitar. Kenapa yang menjadi unggulkan Islam itu selalu kuburan, rambut, baju? Kenapa kalian meragukan kisah Quran? Hanya karena datangnya belakangan. Bolak-balik Pak Edo kan ngomongnya begitu. Kita ragu karena Quran mengkonfirmasi bahwa kalajengking dan burung gagak itu binatang melata. Ayatnya ayat keberapa? Ya kemarin udah keberapa baca tuh kitabmu sendiri, makanya jangan goblok. Ini siapa ini? Ini siapa sih? Fernandes, bro, ini jangan bawa narasi kasar gitu lah, bro. Siapa nih Fernandes ini? Sabar bro. Sabar. Ini kami kawan semua Fernandes. Kalau aku udah ngamuk baru kalian boleh ngamuk. Fernandes, nggak gini aja. Coba sebutkan di chat itu ayat keberapa kalau jengking itu binatang bla bla bla. Silakan. Fernandes. Itu bahkan bukan enggak usah. Oke, tunggu saya kirim ya. Ya, kirim aja di chat. Kita gini, jangan dulu. Kalau saya ini objektif insyaallah. Ya, yang tadi aja dulu tentang sejarah. Jangan dulu kalajengking, udah pernah kita bahas itu. Ya. Ada videonya sama saya itu sampai Trion Slayer itu ketawa-ketawa dia terdiam. Ada videonya, nanti aku cari. Apa? Lanjut yang tadi. Udah enak yang tadi itu. Apa yang kelelawar bangsa burung gitu? Nanti kucing dari bersin singa. Nah itu hadis. Kita itu. bicara kitab main kitab. Oke, udah. Lanjut yang tadi bro, kayak apa sama bro Edo? Mantap tadi ku dengar. Cuman Kristani udah lama aku hanya sapa aja. Iya, aku pun kesini cuman ada undangan kan. Oh ya udah. Lanjut. Siap. Ya itulah. Nero aku tadi ngomong Nero itu karena dia adalah tokoh yang diakui keeksistensiannya. Adalah kontroversial. Udah sengakan. Aduh. Karena suara siapa nih? Lagi Toki. Ya, jadi dia tokohnya kontroversial, dia yang membangun kota Roma, dia juga yang menghancurkan kota Roma. Bukti-bukti karyanya masih ada dan dia bisa ditelusuri bahwa dia yang membunuh Paulus. Dia memerintahkan untuk membunuh Rasul Paulus. Gitu. Rasul Paulus itu tertulis juga, terserah Tristan percaya apa enggak, di dalam surat Yasin. Ada Yuhana alias Yohanes dan Petrus. Ya, terus. Mereka juga hidup di zaman Rasul Paulus. Mereka juga pernah ke Roma.
Ya. Buktinya adalah seperti aku bilang tadi, warisannya ada, yaitu apa? Gereja, bukan masjid ya bro. Iya. Artinya para hawarion itu mengetahui bahwa Isa itu atau Yesus yang kalian sama-samakan itu benar-benar mati di salib. Sama-samakan. Sebentar. Karena semua gereja di zaman itu ajarannya sama, bro. Gak ada hawarion yang satu dengan lain itu Loh. berbeda pandangan. Nggak bisa gitu, bro. Loh, Itu sekarang Pak Edo gini. bisa mengonfirmasi kok beberapa ajaran yang bidat. Loh, Nggak bisa bidat, bilang sama, bro. Ya, coba. Jadi kalau kamu bilang Pak Edo beberapa bisa ajaran, jelasin tuh ada yang bidat-bidat di awal kekristenan. bro, Ada Unitarian, bro, ada seni, apa? bidat itu adalah justru yang bertentangan dengan ajaran para rasul itu. Iya, ini kan Nah, kalau lu kamu kan bilang dia iya berarti kamu keliru barusan. Ya, enggak kan berarti kan ada yang bidat Enggak nih. lah. Enggak, bentar Tadi dulu. iya. Ada yang gue mau nanya sama lu nih. Gue kan gak pernah nanya dari tadi. Gue mau nanya sama lu. Dari Hmm. mana lu abad ke-21 ini tahu ajaran mana yang benar dari ajaran Yesus ini? Sementara waktu bidat membidat itu, siap kan dari zaman dulu ya, namanya orang hidup yang paling kuat hukum rimba, bro. Dia yang menang. Ada sanad. Di kekristenan tuh ada sanad, bro. Mana Sanad. sanatnya? Putus semua kok. Coba aku tanya, sanad itu apa menurutmu? Silsilah kisah cerita. Bahasa apa? Silsilah kisah cerita. Ya, bahasa Siapa? apa? Tristan, halo, Oh. halo. Hmm. Halo. Hmm. Kita akan berbicara sopan dengan kamu kalau kamu itu tidak mengklaim. Ini siapa sih nih? Sudah berapa Fernandes, Anda diam dulu Saya Pak. Pak, ini bukan ruang tarung bebas Pak. Anda boleh berkunjung ke Zoom kami, tapi mohon utamakan dari apologet FIC. Kita ngobrol yang lain aja lah. Kayaknya ada yang Enggak, panas Nggak di apa-apa, sini. nggak apa-apa Bro Fernandes, kita maksudnya jangan emosi sih Bro. Dia belum kenal sama Saya- gini aja saya gini tidak- nih. saya tidak emosi, Bapak saya tidak emosi. Fernandes, Pak Fernandes, kenalan dulu lah. Udah santai. Kenalkan namaku Tristan. Santai Fernandes. Santai. Aku pernah hidup di Santai aja. Medan, aku pernah hidup di Jawa, Kalimantan, Papua. Nah, itu aja lah. Aku masih di lokal-lokal aja. Paling Nggak jauh apa-apa, main kita- ke Malaysia, kita memperkuat paling argumen, jauh. bukan memperkuat suara. Ya, Pak Pras tolong moderatorin lah Pak Pras. Oke. Temu Aku saya moderatorin ya. Gantian. Saya nggak bela Kristen, nggak bela Islam ya. Jadi teman-teman yang Kristen jangan merasa nanti baper ya. Oke, kita pusti Saya tanya adil. dulu. Saya tanya. Kanan kiri. Oke, Menurut, Fernandes. menurut saya begini usul Pak Moderator, biarkan Pak Kayapas dengan Pak Tristan itu memaintain dialognya supaya kita di sini mendapat manfaat. Nanti kalau overlap juga kasihan Pak Tristan mau mengacu kemana. Ini kan Pak Tristan biarkan one on one sama Pak Kayapas dulu menurut saya sih. Sampai benar-benar argumen terbaik mereka tuh keluar semua. Iya gitu. Jadi dialognya udah dewasa. Yang lainnya sabar. Oke, one on one sama Pak Kayafas dulu ya. Tapi nanti giliran ya Pak Ya, Justin. terus tadi topiknya apa nih jadinya? Kita bahas fokusnya Oke, kemana nih? jadinya? silakan. Topiknya Kaisar Nero lah yang diceritakan The Mirror itu. Ya, jadi si Tristan tidak mempercayai Kaisar Nero itu eksis ya. Gini bro. Gitu ya. Oke, bentar-bentar sebelum lu lanjut ya. Gua kan ada 4 hal ya, bukan gua nggak langsung mempercayai ya. Pertama itu kan teori, kedua itu apa? Hipotesa, ketiga eksperimen, keempat kesimpulan. Lu kalau baca Nero berarti masih ke dalam hipotesa, dugaan. Ada Neronya itu. Pernah eksperimen nggak? Pernah lihat arkeolognya nggak? Coba lu jelaskan ke gua. Baru nanti nyari kesimpulan, percaya apa kagak? Kita berbahasa yang ringan-ringan dulu, bro. Karena ini ringan ini, hipotesa ringan. Semua yang di sini percaya bahwa Nero itu adalah tokoh faktual ya. Nah, saat Nero mengeksekusi orang Kristen, apakah orang Kristen dan para rasul yang dibunuh itu adalah tokoh fakta atau fiktif? Seandainya itu tokoh fiktif, maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam sejarah, bro. Oke, lanjut. Nah, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam sejarah, berarti iman mereka juga adalah iman yang fiksi, iman fiksi berarti kalau mereka juga nggak masuk dalam sejarah ya. Ya. Nah,
Artinya para hawariun atau para rasul itu yang hidup di zaman Nero itu mengetahui bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Tidak seperti narasimu. Mereka cuek aja gitu. Narasimu kan gitu supaya kamu nyari aman. Oh, Karena kapan gue bilang cuek? Ini kalau direkam lu kan, lihat aja. Kamu bilang begini. Nggak tanya. tahu, bukan cuek. Ah, ngawur. Mereka tidak tahu dan mereka Nggak juga tahu. nggak nyariin kan? Kamu yang nambahin, mereka nggak nyariin. Mereka Aku nyariin rasa, nggak aku rasa kira-kira? nyariin, tapi kalau Nah, ini, namanya oke, nggak oke. ada. Mereka Masa nyariin nggak kira-kira? mereka juga mati, bro. Nyariin sampai Iya. mati gitu. Ya nyariin. Isa Kalau udah disalib. saya gini, bro. Gua kan temenan sama lu, ya, misal. Lu hilang ya gue cari lah. Tapi ya sesanggup gua lah. Tapi lu mesti punya kesimpulan dong. Nggak Apa mungkin tuh? dong. Kesimpulannya Lu apa? mesti punya kesimpulan dong. Hilangnya kemana gitu. Iya, kalau lu dari sudut pandang Contoh, kita ambil Hawariun, contoh. sudut pandang mana nih yang lu tanya? Quran apa Hawariun? Kita ambil contoh kejadian Ridwan Kamil ya, Pak Ridwan Kamil. Anaknya tuh? hilang. Oh, yang dia itu punya ya? kesimpulan dan MUI punya kesimpulan bahwa anaknya udah meninggal. Makanya ucapan turut berduka cita itu ada. Dia punya kesimpulan. Artinya dia menimbang-nimbang mana kira-kira yang kemungkinan terbesarnya gitu. Tapi ada kemungkinan hidup nggak? Tanya, karena jasad nggak ditemukan. Ya kalau aku bilang ya, sampai keputusan itu ada, artinya tidak ada kemungkinan hidup. Oke, rasio berapa persen? 100%. Nggak 100%. perlu 99 lagi. Oh iya. Ya, lanjut. Pertanyaannya, si Hawariun itu kan nggak mungkin tiba-tiba, oh guruku hilang, dia cuek-cuek aja. Terus dia nyebar sampai ke Roma. Ada yang ke Roma, ada yang misalnya ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, ada yang ke Yunani, ada yang ke Antioquia, ada yang tetap di Yerusalem, ya kan? Mereka itu semuanya mati, bro. Semuanya mati kecuali Yohanes ya, kecuali Rasul Yohanes mati tua. Semua itu mati dan semua dicatat dalam sejarah di luar gereja. Dan dia juga dipersekusi oleh Nero yang di Roma. Nah, artinya itu kan pandangan tuduhanmu bahwa mereka nggak tahu, terus mereka nggak, keimanannya nggak jelas. Bisa aku bilang keimanannya tidak jelas karena kamu bilang tadi mereka nggak tahu dan mereka juga mati kan? Mereka juga mati. Waktu aku tanya mereka mati di mana, kamu nggak tahu kan? Sementara kami punya dasar. Mereka mati di mana, mereka matinya bagaimana, usianya bagaimana, apa yang mereka tulis, apa yang mereka ajarkan, semua itu ada karena warisan mereka adalah gereja. Itu jelas. Di gereja itulah ada namanya sinode. Itu yang kalian ambil jadi katanya jadi sanad. Sinode itu berasal kata dari Sanhedrin, Sinedrion. Dari situlah ada cerita turun-temurun. Dari turun-temurun itu adalah ada tata cara baptis, ada hierarki gereja itu ada di situ sampai sekarang. Nah, sementara kamu nggak bisa membuktikan. Ketika ditanya Nero, kamu udah tahu bakal skakmat, kamu bilang, tokonya mana, kuburannya mana, ininya. Ya kalau seandainya itu benar, kata-katamu benar, maka orang Itali tidak akan diakui berarti tulisan-tulisannya, sejarahnya, seninya tidak akan diakui karena dia mempercayai suatu tokoh fiktif. Ya silakan ditanggapi, Bu. Kalau masalah percaya nggak percaya itu kan kita butuh proof ya. Kristen sekarang. Ya maaf. Kita kan butuh bukti. Misalkan Hippocrates menceritakan janin dari apa katanya? Dari darah menstruasi. Belum lagi Plato apa siapa tuh ngomong. Janin dari api dan air. Itu orang-orang Italia yang ngomong itu. Roma. Plato orang Italia, baru tahu aku. Bukan Italia. Jangan Hippocrates orang Lamongan. Roma. Nah, ya kan? Kita nggak tahu tuh kebenarannya. Jadi orang-orang dulu kalau dicek dengan orang yang sekarang ya jauh lah, orang sekarang ini butuh dengan instrumen laboratorium, butuh dengan penuh dengan eksperimen sana, eksperimen sini sampai ada cloning manusia lah, cloning binatang lah. Zaman dulu kan hanya teori aja, bro, banyaknya. Ada yang salah, ada yang benar, kan gitu. Nggak semua juga teori benar. Berarti butuh apa? Eksperimen tadi yang gue bilang. Jadi lu cerita Kaisar Nero, misal ya, satu-satu contoh aja lah, tokoh yang ada di Bible. Kaisar Agustinus.
atau apa namanya, Lukas 1 ayat 1 kepada Theophilus yang mulia. Bingung lagi, Theophilus di mana? Kau pernah baca? Ada di Turki. Turki sebelah mana? Kuburannya mana? Anunya mana? Tanya lagi. Bukan sembarangan juga kita harus percaya gitu. Maksudnya tuh bukan nggak percaya sekaligus rasio 100%, nggak gitu gua, bro. Butuh ada pembuktian juga kan. Kalau kita mau percaya kepada satu hal. Nah, dan lu bilang tadi, semua orang Itali tulisannya. Bro Tristan, lu itu kepinteran kalau ngomongnya. Contohnya tadi lu bilang begitu diserang langsung serang balik, kasih orang 6 poin langsung. Gimana orang jawab 6 poin? Kalau 1 poin ya semua bisa dijawab. Contohnya kayak 2 juta orang, 600.000, itu kan banyak. Tapi kalau kesebar ke seluruh ketanah-Kanaan ya sedikit dong. Ya, jangan dilihat dalam satu grup. Lah iya, makanya nggak salah kan. Tentang bos jangan lebih banyak daripada anehnya ayat mereka. itu coba bos jelaskan. Tuhan berfirman, aku akan menghalau binatang yang ada di hadapanmu sehingga jumlah mereka lebih sedikit daripada kamu. Ceritanya di situ hutan. Emang ada hutan di Israel. 1, 2, emang binatang liar melebihi jumlah orang Israel saat itu yang 16. Kenapa enggak? Gini loh, binatang itu kan kita nggak tahu. Kalau nggak berkelompok, mungkin kelompok ini ada 100 gitu, ada 50 gitu, jalannya beda-beda gitu. Bukan hanya begitu, tetapi waktu kelompok ada kata 100. Kalau lagi siang semuanya 100 ngumpul dari pagi sampai malam, dari pagi ke malam kayak kita di Zoom gini. Enggak kan? Masing-masing kerja ke masing-masing di daerahnya. Kalau semuanya sudah dibasmi, kan tinggal orang Israel doang, gitu kan. Intinya kalau yang Pak Pras teori jumlah itu apalagi itu, gini Bro Tristan. Gini, waktu lu bilang ada 600.000 orang. 600.000 orang. Waktu dia basmi kan pasti ada pengurangan juga jumlah orang Israelnya. Jadi itu dia yang terjadi. Tapi sebenarnya itu sih lambang. Hah? Cuman simbol doang itu. Gini, enggak Bro dong. Tristan. Enggak simbol. Oke. Gini ya. Fernandes saja ya. Oke. Kita nggak bisa melihat konteks ribuan tahun sebelum Masehi dengan ribuan tahun sesudah Masehi sekarang. Gitu. Kamu coba ngelihat hutan di Jawa yang saat ini, yang 2020 sesudah Masehi sekarang ya, dengan 2000 tahun sebelum Masehi berbeda loh. Ya, mantap. Terus jadi kamu melihat satu konteks, kamu melihat satu apa ya, ibarat kamu memandang tahun 2020 sebelum Masehi dari 2020 sesudah Masehi, tentu sangat jauh sangat jauh perbedaan signifikan. Jangankan 2000 tahun, 100 tahun aja sangat jauh loh, sangat jauh perbedaannya loh, sangat jauh perubahannya loh, banyak perubahan terjadi gitu. Alamnya maksudnya? Iya. Terus? Ya seperti semua itu. jumlah binatangnya juga dong. Terus? Evolusi binatang di era tahun sebelum Masehi dengan evolusi binatang di 2000 sesudah Masehi juga sudah berapa ribuan kali ya binatang itu berevolusi. Contoh ya, saya kasih contoh. Di Al-Qur'anmu bilang bahwa Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat. Terus dia meniupkan napas ke burung tersebut. Burung apa? Sampai sekarang kita nggak tahu burung apa yang Nabi Isa ciptakan itu. Apa nama burungnya? Kan nggak tertulis kan? Ya berarti sama dong dengan itu konteksnya. Aku itu kejadian 1400 tahun yang lalu kan? Aku sambil cari ayatnya ya. Ya, silakan. Di situ dikatakan waktu Exodus itu ada 600.000 anak-anak dan laki-laki kalau nggak salah. Itu di Keluaran. Belum termasuk wanita. Ya, kita Keluaran 12 kalau nggak salah itu. Gitu loh. Tapi di ayat lainnya Tuhan menghalau gitu binatang-binatang liar sehingga jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah mereka ini gitu. Nah, pertanyaannya kan sesimpel itu aja. Binatang liar yang ada di padang pasir itu jumlahnya banyak apa sedikit gitu aja. Justru itu makanya.
Israel itu dan Mesir itu tadi hutan belantara, bisa masuk akal. Ini padang pasir loh. Ini pernah kutanya ya, kutanya ini bukan sama kalian gitu. Yang kutanya itu siapa coba? Si Cicak. Kenal Cicak nggak? Ishak. Itu sampai marah, sampai ngatain saya kontol anjing babi semuanya ke saya itu. Serius? Dia Yahudi loh. Yahudian mungkin ya, Yahudi kawin, entah Yahudi apalah, nggak jelas. Oh, Ishak. Nah, marah-marah dia sama saya. Loh, kok marah sih bilang? Itu di kitabmu, saya hanya mau nanya aja. Nah, Pak Pras tadi ngejawabnya beda rombongan, beda ini. Oke, teorinya begitu kan enak jawabnya. Tapi perlu kita analisa lagi gitu ya. Ini kan kita cerita tadi, jangan percaya Quran. Karena datang 700 tahun setelah Bible, PB misalnya. Jangan percaya Quran karena datang setelah berapa tahun? 2000 tahun setelah Pentateuch, itu kan begitu. Loh. Ini aku nggak ngerti juga sih. Ada satu, ntar loh. Itu satu yang nggak masuk akal dan unlogic gitu loh. Ada jasad yang selamat hanyut ke pantai. Al-Quran menceritakannya. Dan Nabi Muhammad SAW menceritakannya. Tahun 1888 ditemukan jasadnya. Ternyata jasadnya disembunyikan oleh pendeta-pendeta saat itu. Pendeta-pendeta ini ya, bukan pendeta dari kuil. Ini yang para penyembah dewa yang ada di piramid ini, yang turun-temurun. Karena tahu jasadnya mau dicuri, ya kan? Ya Tom Raider lah, pernah nonton Tom Raider gitu ya, pencuri makam gitu ya. Dipindahkan. Temu nih jasadnya. Itu satu. Aneh. Jasad siapa nih ceritanya? Jasad siapa ini? Jasad Firaun. Nah, yang kedua tentang pembuatan Al-Qasas ayat 38 itu ya, pembuatan piramid. Wahai Haman. Ini ceritanya nih ya. Firaun berkata, wahai Haman, wahai pembesar-besarku, buatlah bangunan, bakarlah tanah liat itu, buatlah bangunan-bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Karena kalau di versi Quran, Musa alaihissalam pergi ke Firaun itu untuk mengajak Firaun suruh tobat, karena Firaun mengaku Tuhan. Nah, piramid itu tercipta dari ya kayak batu bata lah, tanah liat dibakar. Oke, bisa aku jawab nggak? Ntar dulu. Nah, ini diceritakan ulang. Ini diceritakan ulang di Quran. Nah, ini sebenarnya ini kalau bagi kami untuk mempercayai Quran itu, ya dengan ini aja dibuktikan abad ke-21 ternyata benar. Piramid itu diciptakan bukan dari batu yang dipotong ya. Saya juga mikirnya gitu tuh dulu tuh. Saya pikir datang dari gunung mana, diseret, dipotong dulu, diseret. Ternyata tuh dibakar gitu loh. Dan menurut penelitian itu dibakarnya dengan garam dan apa gitu loh. Dan tiap batu itu 2 ton beratnya. Nah, itu batu bata, dodol. Saya pikir ya dipapas gitu lah. Pertanyaannya tahu dari mana Nabi Muhammad SAW? Jadi mau mencocok logikan narasi Quran dengan piramid ya? Bukan mencocok logi, kalau ada bantahan silakan bantah gitu. Aku perlu bisa piramid diciptakan dari batu apa? Batu alam kah? Bang, kita bahas soal jasad Firaun dulu. Katanya jasad Firaun ditemukan di Sungai Nil. Makanya saya mau tahu pada saat pasukan Mesir mengejar bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir itu, Firaun ikut atau hanya pasukannya? Hanya kepala pasukannya yang memimpin pasukannya itu? Itu yang saya mau tahu. Mungkin ada Bro Erben tolong konfirmasi. Ya. Saya pikir, maaf saya nyela ya. Tolong dikonfirmasi itu Firaun apa dan piramida batu itu, ya. Oke. Kemudian piramida yang terdiri dari batu bata memang ada, tetapi konfirmasi di sini Firaun apa yang membangun batu bata itu dari batu bata? Ramses II yang membangun piramida yang batu bata. Enggak, bro. Dasarnya apa? Ini soal jasad Firaun yang katanya ditemukan di dalam sungai, dalam laut hitam itu. Halo, udah boleh nanya nggak? Udah boleh nanya. Bro, kayak di dalam mobil bro, lagi nyetir bro. Kayak apa? Aku mau nanya nih ya. Ini topiknya tentang Firaun.
Fir'aun dan Musa. Aku tanya ke kalian ya. Oh, Bro Tristan. Semuanya lah, jangan nanya ke Ya. gua aja, kan diskusi nih. Dari mana? Aku tanya ke Bro Tristan. Dari mana kamu tahu Musa itu pernah ke Mesir? Ya. Dari mana kamu tahu Musa pernah ke Mesir? Ya, kalau dulu mah dari guru-guru lah. Ya, kok dari guru-guru? Ya iya kan jawabnya dari yang pasti guru-guru. gitu loh. Dari mana? Musa pernah ke Mesir tuh kamu taunya dari mana? Ya kalau kita lihat Fir'aun, ya kata Fir'aun itu kan identik dengan Mesir, bro. Quran kan mengambil Fir'aun. Iya. Dari mana kamu tahu Musa itu pernah ke Mesir? Maksudnya dari mana gimana nih? Ada kata Mesir gitu di Quran gitu. Kamu bisa mengklaim Musa itu Ya ada piramidnya di Mesir, bro. Mana ada piramid di Quran? Kita ngomong antara Ya Musa bangunlah dan bangunan yang tinggi. Iya, aku tanya, dari mana kamu tahu Musa pernah ke Mesir? Dari mana? Ya dari tafsiran lah, kalau kita baca Quran tafsiran. Oh, dari tafsir, dari buku enggak? Tafsir apa tuh? Hadis ya? Tafsir Quran. Dari buku enggak? Bukan. Ya, tafsir Quran itu hadis kan? Dari ilmu pengetahuan nggak pernah ya? Ya. Dari ilmu pengetahuan gitu nggak pernah? Kalau Firaun ini kan biasanya guru agama yang ceritain waktu kecil mah. Cuman yang Guru agama ya sama aja, ini antara guru agama sama guru agama jadinya. Ya nggak bisa begitu, bro. Maaf, saya Kan pikir itu dari tafsir. Maaf, itu sepertinya melebar. Gini, tidak melebar, Pak. Tidak melebar, Iya. Pak. Kita harus konfirmasi keaslian sejarahnya. Itu Kita bukan kejar. melebar. Itu sudah maaf. benar itu. Kita kejar bahwa kalau diklaim Ramses II, istri Ramses II siapa namanya? Kemudian dicocokkan dengan tafsir. Kemudian kedua, yang ngaku-ngaku bahwa piramida dari batu bata dibangun oleh Ramses II, silakan ini kan datanya. Simpel. Oke. Iya udah. Oke, makasih. Makasih. Ini mantap nih. Al-Quran dan nggak ada di Alkitab. Aku tanya. Mana kita pernah tahu Musa itu pernah ada di Mesir? Aku tanya ya. Dari mana kita tahu di luar Alkitab Musa pernah di Mesir? Aku tanya nih lagi ya. Seperti ini. Coba dijawab dulu, Bro Tristan. Dari mana kita pernah tahu Musa ada pernah di Mesir? Dari agama. Lah kata Fir'aun itu loh, bro. Fir'aun itu identik dengan raja di mana? Aduh, jadi nggak perlu kata Mesir lagi lah. Oh, Musa pernah di Mesir di luar agama Kristen. Iya, ada kata Fir'aun itu, bro. Fir'aun itu julukan untuk raja di Mesir, bro. Jadi nggak usah pusing-pusing loh. Harus ada kata Mesirnya gitu. Kalau cerita Hamengkubuwono identik dengan Jawa. Kamu ngomong Fir'aun karena berbicara tentang Musa, kaitannya dengan Musa. Iya. Pertanyaannya, dari mana kamu tahu kata Mesir kan? Dari mana kamu tahu Musa pernah di Mesir? Iya, dari kata rajanya lah, sebutan rajanya Fir'aun jadi Mesir lah. Iya, tulisan di mana? Oh, gua nggak, dari kecil gua nggak baca Bible, jadi gua nggak tahu ada kata Mesir. Ya gini, Tan, mungkin dari Al-Quran itu ada atau hadis ada di mana? Di ayat berapa? Kalau hadis gua belum pernah baca ada kata Mesir ya. Kalau di Al-Quran di mana? Cari ya. Kalau di Quran nggak ada kata Mesirnya. Nggak ada, pasti. Oke, buang itu dulu. Berarti dari hadis. Hadis di mana? Ya nanti kita cari. Ya, ini kan berarti pertanyaan belum ada baru dong. ya. Kan Jadi nggak apa-apa jadi Tristan PR. belum enggak. Bro Tristan kan belum menampilkan data. Lanjut. Tidak ada. Dia punya itu kan Nah, dari pertanyaan kedua masalah Ramses tadi. Ya. Ramses kan? Benar nggak? Jadi hubungan antara Fir'aun ini dengan Al-Quran apa? Gitu. Oh, hubungan Fir'aun dengan Quran. Iya, hubungannya apa? Yang mau dipetik apa? Bentar. Di Al-Quran dikisahkan ya tentang Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Bentar dulu. Ini gimana sih? Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Kalau kita cerita Nabi di Quran itu adalah untuk diambil uswah hasanah tentang iman. Jadi sejarah-sejarah, misalkan ada sejarah A, sejarah B di Quran itu, ujung-ujungnya apa coba? Dicontoh tentang imannya. Dari mana? Dari mana Musa kamu yakin bisa dia ada di Mesir? Kata Fir'aun itu, bro, identik dengan raja di Mesir. Nah,
Gue lebih ketawa sama lu ya. Ada Firaun Arab juga kok. Jangan mentang-mentang di Bible ada, terus ini nggak ada, di Quran ada, akhirnya nyatut, copy paste, ngambil sumber dari kitab Yahudi gitu. Maaf, itu kitab Kejadian, bukan kitab Keluaran, bukan kitab kalian ya. Justru yang maksudnya bukan kitab siapa? Maksudnya bukan kitab Kristen loh, itu kitab Yahudi loh. Biarin. Enak aja lu. Hah? Yahudi tidak protes, kau protes kenapa? Bukan protes, siapa yang protes? Teman-teman tenang dulu dong. Jangan. Aku nggak protes kok. Aku hanya membagi-bagi loh. Ini kitabnya Yahudi, ini kitabnya Kristen. Kenapa? Sorry teman-teman. Bro Arjuna, tenang dulu. Bro Arjuna, ini lagi pembicaraan antara Kayafas dengan Tristan. Nah, sekarang pertanyaannya, Tristan kan tidak bisa menunjukkan bukti yang ada di hadis mengenai penjelasan bahwa Musa ada di Mesir. Dari mana? Itu kan tidak bisa dijelaskan. Berarti tidak ada datanya, gitu loh. Belum tentu, nggak ada, bro. Gua cari dulu. Gua kan silakan lagi cari. males nih ngulik-ngulik. Silakan cari. Ya nggak bisa dong. Anda, Bro Arjuna, sebentar dong, Bro Arjuna. Anda cari dulu. Kalau Anda belum ada datanya, belum pegang datanya, Anda tidak bisa mengatakan hal tersebut. Karena Anda sendiri tidak mengetahui. Nggak bisa, sejarah dunia mengatakan Firaun rajanya siapa Anda sih? jangan ngomong sejarah. Loh, Anda menyangkal sejarah dari tadi. Menyangkal sejarah, ya menyangkal sejarah yang mana dulu? Sejarah ada banyak, bro. Oke, ini kalau sejarah Firaun itu kekaisaran ini ya, lihat Firaun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir. Dari Nas pertama sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi. 30 sebelum Masehi ini. Jadi Firaun itu gelar yang umum. Itu ada di Mesir. Cuma kan masalahnya kan benar kan di Mesir. Iya, memang betul itu data dari Bible gitu. Dudul. Ini Tristan, kamu mengerti rewet makanya. Rewel siapa dari tadi? Rewet, kamu diam lah orang. Jadi gini ya. Kamu diam. Kalau data Alkitab dengan Firaun sudah ada di zaman Musa dan Musa menulis itu di dalam kitabnya. Sekarang pertanyaan dari Bro Kayafas kepada dirimu, siapa Firaun di dalam Quran? Ada nggak tulisan Firaun di dalam Quran? Ada. Firaun yang mana? Coba di mana? Tulisan Firaunnya banyak, misalkan. Ya udah, mana? Ya, gue cari dulu. Iya, Musa pergi ke Mesir, ketemu dengan Firaun, itu tadi yang ditanya. Jelaskanlah. Jadi nggak usah tensi santai. Iya, ini tadi. Iya. Ini karena 1 lawan sekian ini. Bukan, gak ada 1 lawan sekian. Kau yang terlalu apa? Kau terlalu lugu. Yang lugu tuh kamu. Ada, kita sama-sama belajar di sini. Ayo, tunjukkanlah di mana Musa pergi ke Mesir. Ada enggak? Itu kan yang ditanya tadi. Tinggal kau tunjukkan aja datanya. Ya kalau hanya ngomong saya bacotnya lebih kuat. Oke, kita tunggu. Tristan mencari. Kalau ada di Quran, di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 5 kali disebut Mesir ya. Ntar Quran ya. 61, Yunus 87, Yusuf 21. Enggak, satu pelan-pelan. Aku lagi buka Quran ini. Oh, buka Quran juga. Loh, di handphone saya ada Quran. Jangan-jangan aku lebih sering baca Quran daripada kau. Iya ya. Coba bro, baca. Kau mungkin hanya bisa baca bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Ya. Di surah berapa ini? Misal, ntar dulu, aku cek dulu. Iya, cek dulu. Tadi kau udah banyak baca ayat 10. Dulu. Tapi giliran cross check kayak gini jangan gitu. Yunus berapa tadi kau bilang itu? Yusuf Piro. Yunus 87 ada kata Mesir. Oke, Musa pergi Arabnya ya. 87. Kan kata Mesir ya, kata Mesir. Loh, Musa pergi ke Mesir kepada Musa dan saudaranya. Ambillah beberapa rumah di Mesir, di Misra. Mesir. Oke. Mimsot ro. Yunus 87. Nah. Nah, itu satu aja lah. Oke. Banyak. Oke, udah nggak usah banyak-banyak. Ada ya? Ada ya, semua lihat ya.
sekarang Bro Tristan, kamu tunjukkan bahwa data di luar ketiga agama antara Yahudi, Kristen, dan Islam, data sejarah dan data arkeolog, bahwa orang Yahudi pernah menginjak Mesir sebelum zaman Musa. Itu surat Yusuf, larinya ke kisah Nabi Yusuf aku itu. Nanya data di luar keagamaan. Data di luar keagamaan, lu bicara prasejarah, bro. Loh, kan kamu tadi percaya bahwa Al-Quran itu menunjukkan bahwa ini kacau ini lu ngejelimet. Gua minta perkamennya lah dari abad zaman Yusuf deh. Ya udah, lu minta data di luar agama, berarti yang ada di zaman itu loh. Daripada panjang-panjang lagi ya, kasih tahu. Yang ada ya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu tempat dia Tidak pernah dibakar. ada bukti bahwa orang Yahudi pernah tinggal di Mesir. Udah? Sampai saat ini. Udah. Bagaimana kamu bisa percaya? Udah belum? Udah. Nah, yang ini kita cerita nih, yang kalau lu baca Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan yang mengeluarkanmu dari perbudakan di Mesir. Kata lu nggak ada catatan. Keluaran 20 itu kitab Kristen yang Bentar dulu, jangan bilang Kristen bro, ini Yahudi. Bukan, Nah, gini, kayak Tristan, sebentar. Kayak pas tadi nanya. Sebentar. Gini Tristan, orang Kristen sejak zaman Yesus dan murid-murid sudah menggunakan Kejadian sampai Maliaki. Jadi kalau kamu katakan itu bukan kitab Kristen, sepertinya kau kurang vitamin. Jangan ulangi lagi kalimat itu. Tapi kalau Quran menyangkal kitab PL dan PB, yes. Orang Kristen sejak lahir, sejak ada, itu menggunakan kitab PL. Jadi kamu cerdas. Ya, saya harap kamu cerdas. Jadi jangan berpolemik dalam dialog. Sebelum Muhammad lahir, Kristen sudah menggunakan kitab PL. Apa kamu lebih cerdas dari Muhammad? Oke, silakan lanjut. Tapi jangan kayak gitu kalimatnya. Bro, yang menyangkal. Siapa yang menyangkal? Enggak, dengar dulu, makanya diam dulu kau. Siapa yang menyangkal? Diam dulu kau. Siapa yang menyangkal? Bisa aku ngomong? Enggak, siapa yang menyangkal? Sebutkan. Enggak, yang menyangkal. Kau diam dulu. Siapa yang menyangkal langsung? Diam dulu lah. Macam mana aku mau ngomong? Bolak-balik aja itu. To the point. Diam kau. Jadi gini. Kau bilang aku sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Kristen sudah membaca kitab Maliaki. Kejadian sampai Maliaki sudah digunakan Kristen. Astagfirullahaladzim, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Mazmur, ya kan? Nehemia, bla bla bla, Kristen yang baca. Ya, tapi kitab itu kan kitab agamanya Yahudi, Judaism. Yesus orang apa? Yesus orang Israel. Bukan orang Yahudi. Ya tergantung lu ngambil genealogi nih urusannya. Berarti kau kurang vitamin. Kau yang kurang vitamin. Kalimatmu Elizabeth, Lukas 1 ayat 5 keturunan siapa? Keturunan Daud. Elizabeth Lukas itu 1 orang ayat 38 apa katanya isinya? Ini orang Elizabeth ini sanakmu wahai Maria. Kau yang lari kemana-mana. Sekarang siapa orang yang mengatakan bahwa Paulus yang lain-lain, Yohanes bukan orang Yahudi? Nah, aku tidak pernah menyalahkan Kristen ngambil kitab Yahudi. Buktinya tadi. Diam dulu. Bukan, dari tadi kau ngomong ulang-ulang. Kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, kitab Yahudi, kok kalian nyangkal? Udah. Ayo. Tadi yang mau kusampaikan itu sebetulnya. Ayo Ben, kau jawab Ben. Kok sangkal? Aku hanya bilang itu kitabnya Yahudi. Kok marah? Bukan, itu kitab Kristen dan Yahudi sudah disebutkan dari tadi. Lah. Tristan, bentar. Aku mau. Ini kan sebelum adanya Kristen, Yahudi udah ada. Kristen itu berakar dari Yahudi. Nah, berarti akar Yerusalem. Mana akar Yerusalem lagi? Kau itu aneh-aneh. Maksudnya agama kalian berakar dari Yerusalem. Asa kok nggak paham? Mana berakar dari Yerusalem? Ya itu kan di Israel. Loh, Yerusalem itu kota.
Bagaimana iman itu ajaran berakar? aja macam mananya kau Enggak, ini. istilahmu itu bodoh. Otak kau tuh berkembang Kalau dulu Bro sedikit. Tristan ngomong gitu, itu akan menyakiti saudara-saudara Islam yang membela Palestina. Dengar Karena dulu, kata mereka enggak yang Iya. kaliannya nggak paham, nggak ada tuh. Kalau memprovokasi aja Berarti kerjanya. Nah, kamu sekarang baru begini bilang ya. Yerusalem Kalau punya kitab Israel. itu memang kitabnya Yahudi, harus kalian akui. Nah, Nah, gini, kalau Bro, kalian Bro menggunakan Tristan, kitab itu ditafsirkan untuk agama kalian, aku nggak pernah ngelarang. Bro Tristan, aku mau Emangnya gue menjelaskan pikirin. mau menjelaskan sedikit summary tadi pembicaraan kita ya. Nah, ini Ya. lanjut lagi ngobrol sama siapa bebas. Bahwa tadi pertama kamu meragukan tentang Nero yang menyalibkan, Ya. membunuh, tentang Rasul Paulus yang Minta mempertahankan buktinya. dari mana. Minta bukti. Ya, ya, itu ya. Kamu meragukan ilmu pengetahuan. Tetapi kamu kebablasan waktu ngomong. Nabi Muhammad sudah menubuatkan tentang Fir'aun dan segala macam. Hubungan Al-Quran dengan Fir'aun itu adalah cerita tentang Musa, iya kan? Nabi Musa yang kalian gadang-gadangkan itu, ya. Nah, tetapi kamu nggak pernah tahu bahwa ternyata tidak pernah ada arkeologi atau temuan satupun orang Yahudi yang tinggal di Mesir sampai sekarang. Jadi artinya kamu itu ngomong nggak berdasar. Justru arkeologi pertama kali dilakukan di dunia, ini kamu cek arkeologi pertama kali dilakukan di dunia itu adalah untuk menguji isi Alkitab, bukan isi Al-Quran. Tahun 1800. Makanya ada film Indiana Jones itu meniru orang yang melakukan arkeolog itu. Nah, artinya kamu udah menangkis apa yang kamu jelasin di awal tadi tentang Nero. Kamu nggak percaya Nero, tapi kamu percaya tentang Fir'aun. Padahal Fir'aun itu dan Mesir itu nggak pernah ditemukan jejak-jejak orang Yahudi pernah hidup di Mesir. Itu cuma ada di kitab suci. Nah, kitab sucimu juga cuma nyadur dari kitab suci sebelumnya, dari PL dan PP. Udah, itu aja. Oke, udah. Itu aja Bro Tristan, thank you. Lanjut ya, terima kasih. Silakan kawan-kawan yang resen, Pak Singa Yehuda, monggo. Pak Singa Yehuda. Singa Yehuda. Shalom semua. Ya, ada data Bapak tentang Firaun, Pak? Boleh kalau saya bisa share screen? Oh ya, silakan. Sebelumnya saya mau mulai dari ini dulu ya. Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi, kita sebagai sebentar, bukan. Ini zoom-nya buka mic bisa kok sendiri. Tristan bisa buka sendiri kok, bisa. Oke, makasih. Oke, jadi kita sebagai pengikut Kristus wajib mengikuti firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus membaca kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Oke, jadi kita tidak mengambil, tapi itu adalah perintah Yesus. Terima kasih. Satu lagi ya, saya mau share yang ini. Pertama ini, jadi sejarah Alkitab mulai dari Abraham terus sampai ke Yusuf, ya. Yusuf dijual seharga 30 sikal perak. Sikal itu adalah sistem measurement dari zaman Mesopotamia. Jadi sudah lama sekali sikal. Makanya Yusuf dijual sebesar 30 sikal perak. Itu sudah ada bahkan sebelum Israel. Silakan cek di dokumen-dokumen di internet, sikal itu dari mana? Itu dari Mesopotamia. Jadi salah kalau dibilang baru ada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian kita lihat tanggal perbudakan di Mesir sesuai yang di kitab Kejadian, Rut, hakim-hakim, ya, era hakim-hakim, era kerajaan Israel. Ini disandingkan dengan zaman peradaban dunia di Mesopotamia, di Mesir, di Babilonia. Ini sejarah timeline yang ditulis di Alkitab. Itu sejarah kuno bangsa-bangsa lain. Ini zaman raja-raja Israel ya, mulai dari Saul, Daud, King David ya, kita lihat di sini. Daud
memerintah sekitar tahun 11 sampai 971 sebelum Masehi. Disandingkan dengan kisah di kerajaan Mesir, ya. Kemudian ini zaman terpecahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sampai zaman Yesus. Itu semua sesuai dengan data sejarah. Kemudian saya tunjukkan ini. Kisah bangsa Raja Sumeria yang ditulis di Genesis, kitab Kejadian, itu sesuai dengan penemuan arkeologi. Ditemukan naskah-naskah Mesopotamia, naskah-naskah Sumerian, itu ada. Kisah tentang banjir di kitab Kejadian juga ditemukan ya, di tablet Gilgamesh Epic Mesopotamia. Ya, datanya. Kota Ur, asalnya Abraham, juga yang disebut di Genesis dan di Nehemia, itu juga ditemukan kota Ur. Ya, arkeologinya. Bani Hasan, Tom, di kitab Kejadian ada Kode Hammurabi yang di Keluaran, Leviticus, Deuteronomi, Ulangan, juga ditemukan di prasastinya ya, ada di museum juga ya. Kode Hammurabi yang terkenal itu. Ibu kota Hittiti yang sekarang di daerah Turki juga ditemukan. Di tablet Haran, terus kota Sekem yang Abraham mempersembahkan mezbah juga ditemukan. Ya. Ramses, kotanya Faro juga ditemukan sesuai di Exodus. Ini mezbah persembahan yang dipakai oleh Israel dulu. Yosua membuat mezbah persembahan di Gunung Ebal, juga ditemukan. Prasasti Mesir Merneptah ini juga ditemukan, berasal dari 1230 sebelum Masehi, dan disinilah pertama kali nama Israel disebutkan di luar sumber Alkitab. Makanya disebut juga ini prasasti Israel. Jadi Mesir sudah mengenal bangsa Israel ya. Dan ada buktinya di luar Alkitab di prasasti itu. Kota Yeriko pada saat bangsa Israel keluar dari padang gurun dan memasuki kota Yeriko, puing-puingnya juga ditemukan. Tempelnya Ramses III ditemukan. Oke. Prasasti Dan di Hakim-Hakim dan di satu raja-raja juga ditemukan. Terus saya lewatin aja, yang penting-penting aja. Bet-Semes, semua ini, yang sebelah kiri ini semua kisah di Alkitab ya. Saya mau kasih lihat yang penting. Kapital Samaria, Geser. Nah, ini yang salah satu yang terkenal, Batu Moab. Ini menggambarkan kisah peperangan bangsa Israel dengan kerajaan Moab di dua raja-raja. Itu ditemukan, nih, ditemukan. Dan di dalam prasasti ini ditulis inskripsi Yed-Hovave. Itu berasal dari tahun 850 sebelum Masehi. Terus. Ini ada banyak sampai ke zaman Yesus. Semua Esther, Daniel, bahkan Susa, kotanya yang disebutkan di kitab Esther, kota Susa ditemukan. Ini buktinya. Dead Sea Scroll, ini sampai ke zaman Yesus. Tempat kelahiran Yesus, kota kelahiran Yesus, kolam Bethesda, Kana, tempat Yesus pertama kali mengadakan mujizat. Terus sampai ke di kota Betani pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, Pontius Pilatus yang menyidang Yesus, makam Kayafas yang di Matius, Markus, Lukas ada bukti penyalipan, tutup makam, itu batu penutup makam juga ditemukan, ya, ini penutupnya nih, sampai ke kuburan Yesus, yang kuburan dari Yosef Arimatea diserahkan untuk sebagai kuburan Yesus. Sekarang jadi gereja Holy Sepulchre. Ada semua ini. Sesuai dengan Alkitab ya. Bahkan 50 kota yang disebutkan di kitab Lukas
Itu semua oleh para ilmuwan dan arkeolog, satu pun tidak ada salah, ditemukan semua. Itu Pak, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kisah di Alkitab kita, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, semua ada bukti. Bahkan penyaliban, kematian Yesus dan kebangkitannya itu ada di sumber-sumber di luar Alkitab. Misalnya di buku sejarawan Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, Mara Ben Serapim, dan lain sebagainya. Itu semua ada. Baik bukti arkeologi maupun tulisan-tulisan di luar sumber Kristen. Sebentar. Sesuai sejarah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Selom. Oke, ada yang Bro Tristan tanggapi dari itu? Shalom semuanya, shalom. Jelas ada lah. Coba baca Keluaran 7 ayat 7. Apa yang lagi mau disampaikan di Quran 7 Keluaran ayat 7 ayat 7. Bapak tadi panjang sekali ya cerita masalah tahun. Oke, nggak apa-apa. Kita orang yang suka belajar. Quran 7. Quran 7 ayat Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 7. Keluaran 7 ayat 7. Telingamu swasta juga ternyata, Ben. Habis kau 80 tahun umurnya. Kenapa sini? Nah. 88 tahun, 80 berapa tuh umurnya? 80 tahun, Musa. 80 tahun. Harun 83 tahun. Ya. Nah. Berarti ada timeline 80 tahun ya, antara dia ditemukan sampai usia 80 tahun bos dari Exodus. Tadi tadi sesuai tahun, dengar dulu dong. Aku pertanyaan aku yang Bapak yang masalah bukan, tadi. Udah salah Bro. Aduh. Jadi Musa itu dipanggil kembali ke Mesir usia 80 tahun. Iya, itu Exodus. Tapi bentar dulu. Usia 0 sampai 40 tahun dia itu ada di Mesir. Dari 40 tahun sampai 80 itu melarikan diri. Dipanggil lagi dia, hidup 40 tahun. Meninggal 120. Pertanyaannya, Fir'aun mana yang berkuasa? Anggaplah 40 tahun. Yang berkuasa sampai 40 tahun di zaman itu siapa? Oke, jadi gini. Tunjukkan. Bentar. Katanya sesuai semua tadi lo. Dengar dulu. Bapak tadi yang kutanya, bukan Bro. Oh ya, Pak Salom, silakan Pak. Nah, silakan Pak. Fir'aun mana yang berkuasa sampai 40 tahun aja? Nggak usah yang 80 tahun. Oke, Pak Salom mungkin lagi ini, lagi sibuk. Jadi gini ya, bangsa Israel pertama kali ke Mesir itu kan itu di zaman Yusuf. Orang yang memerintah di zaman Yusuf dengan orang yang memerintah di zaman Musa itu udah berbeda. Karena jaraknya Yusuf dengan Musa itu lebih dari 400 tahun. Selama 400 tahun itu sudah ada banyak Firaun yang memerintah di Mesir. Di situ. Jadi yang mana ini saya belum teliti detail, tapi yang pasti Firaun yang memerintah di zaman Yusuf dengan di masa penganiayaan sampai ke zaman Musa itu sudah berapa periode? Kita kan bodoh ya. Oke, silakan Bro Edo, silakan Bro Edo, Kita kan bodoh. Bapak tadi kan kayaknya apa namanya menunjukkan data yang luar biasa ya. Ini sesuai dengan Bible, ini sesuai. Pertanyaan simpel aja. Fir'aun mana yang berkuasa sampai 40 tahun di zaman itu? Simple. Sebutkan ada. Ini siapa? Justin ini sabar Pak ya. Apa jenenge? Sabar ya. Islam tidak mungkin bisa merekonstruksi hal seperti ini. Jangan bilang gitu dulu, orang belum kesimpulan, komen simpul. Bahkan nanti ada Firaun itu yang bapak tirinya Musa pun ada nanti, meskipun ketika Musa balik sudah mati kan. Tenang aja. Berarti kalau kami memberi data, ini sama saja Allahmu kurang data ya Pak. Iya, soalnya Quran itu kan kitab penyempurna atau melengkapi, seharusnya lebih detail. Tapi ya silakan Bro, lanjut. Saya lagi ada kerjaan. Aku bukan masalah ke Edo, tadi Bapak tadi mengatakan Pak Singa Yuda bisa ditanggapi Pak. Sesuai Bible kenapa semua. Pak? Kenapa? Sorry tadi.
Firaun yang memerintah di zaman Yusuf dengan Firaun memerintah Bukan. setelah Musa datang. Salah pertanyaan. Bagaimana itu hubungannya? Salah pertanyaannya. Kan Bapak tadi mengatakan ini sesuai, tahun ini sesuai, tahun ini sesuai dengan Bible. Pertanyaannya, dari Keluaran 7 ayat 7 di situ dikatakan 80 tahun timelinenya. Dari usia 1 sampai 80 tahun ya tentulah satu Firaun yang berkuasa di situ. Tutmosis 2 namanya. Ya. Itu tahun 1493 1479. Sebentar. Nah, kata si Eben tadi usia 40 tahun. Nah, pertanyaan simpel aja. Firaun mana yang berkuasa? Nah, sesuai yang kata Bapak kan tadi itu yang 40 tahun aja. Ya, pertanyaannya simpel. Ini sebentar. Akhirnya nanti ketemu siapa Firaunnya kan gitu kan enak kan? Sebelum benar berarti- Bible-nya kan enak. Bentar, Bro. Lanjut. Jadi begini ya, Mas Tristan yang terhormat, yang terkasih. Bapak yang Jadi nanti ya. bisa di cross check di Ensiklopedia Britannica ya. Jadi sebentar ya. Jadi ketika Musa itu dia pada Musa, kalau Musa yang pas kembali itu ya, kembali ke Mesir itu tahun 1493 sampai 1479 sebelum Masehi. Itu yang memerintah itu Tutmosis II. Nah, jadi yang Anda tanyakan yang pas Musa itu keluar atau Musa Exodus membawa bangsa Israel? Membawa bangsa Israel. Yang mana? Yang pas keluaran ya. 1250 sebelum Masehi. Ya, gimana ya? Mau ngasih taunya ya. Ya, kan umur Musa 120 tahun. Kok bingung sendiri? Justru dia menampilkan data tadi kan tahun sekian gitu kan. Kalau kita lihat Keluaran 7 ayat 7, usia Musa 80 tahun. Nah, Firaun mana yang berkuasa sampai 80 tahun? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, Firaun itu gelar, apakah Pak. ada 2 Firaun di sini? Oh yang iya, banyak. kalau di Islam itu Fir'aun tuh nama. Kalau di data sejarah Fir'aun tuh gelar. Itu sama saja melek. Ada nggak kata ismuhu Fir'aun? Nggak ada kok di Quran itu. Sebut Fir'aun aja. Makanya jangan pakai data Quran. Loh, makanya Bapak baca detail Qurannya. Bapak katakan di Quran itu nama, mana disebut nama di situ ismuhu. Kalau dibaca di Quran nggak nyambung. Misal ya, kalau kita baca surat ayat 6. Nah, kan birosuliyati min ba'di ismuhu, namanya ismuhu. Makanya salah berarti. Jadi Firaun pada saat Musa Exodus itu sebenarnya Merneptah digantikan oleh putranya yang ke-13, Firaun ke-13 ya. Ramses gitu ya. Jadi nama-nama Firaun tuh banyak. Tahu, ya tahu. Memang di Quran juga nggak menyebutkan nama ya, Fir'aun itu ya. Karena Fir'aun itu adalah nama. Nama Firaun gimana? Lo kapan saya bilang nama? Tadi barusan. Recording lo. Namanya Firaun, aduh. Alah. Enggak, Ini saya recording loh di semua lo. Kalau boleh dicek ulang lah. Kalau ini live silakan diulang live-nya. Ada nggak? Oke. Tunggu. Saya akan penuhi. Nih saya kasih daftar ya. Daftar berkuasanya ya, berkuasanya gitu ya. Saya mau tanya Tristan, logika Anda gimana itu? Umurnya Musa 80 tahun dikaitkan dengan masa kuasa Firaun 80 tahun, gimana logika Anda? Bukan begitu, Bro. Yang Pak Tristan sampaikan betul itu, enggak maksudnya. Karena dalam pemikiran Pak Tristan itu kan Firaun itu satu sosok, Bro, gitu. Jadi kok lama banget memerintahnya? Enggak satu sosok. Maksud saya nih, apakah Firaun yang lain yang sama kejamnya sama sebelumnya? Kalau ada 2 sosok. Kalau di Quran itu hanya satu Firaun saja yang sosoknya dari kecil ya itu yang ketemu dan itu yang jahat gitu loh. Kalau ada 2 Firaun berarti ada 2 Firaun yang jahat atau raja ya kalau bahasa kita Hamengkubuwono atau di sini kalau di Indonesia ini namanya apa? Kalau raja
Sultan atau apalah serah. Nah ini daftar Fir'aun. Nah Ramses II, Seti, Ramses I ini yang berkuasa di mana pulpennya di sini. Nih. Yang sesuai dengan apa? Quran malah. Tapi satu Fir'aun. 66 tahun. Gimana itu? Pas 66 tahun dia tenggelam. Iya, istri Firaun itu siapa? Jangan cerita Tristan. Jangan cerita istri dulu. Ini kok jangan. Di Quranmu, kenapa enggak sekalian sepupunya lo tanya? Loh, karena tafsirmu menyatakan maupun hadisnya sebentar dulu, Bapak tadi. Bentar dulu. Istrinya Firaun adalah Aisyah. Asia. Asia, ya, oke. Kamu ralat. Asia. Itu adanya di hadis ya. Bentar dulu. Ini Ramses II ini usianya 66 tahun. Dan Ramses II inilah yang ditemukan dan memang di dalam perutnya itu ada kandungan garam. Bro Tristan, itu di hadis berapa itu? Hah? Di hadis berapa itu? Hadis apa itu? Aduh, saya pernah baca aja, saya nggak hafal nomornya. Berarti, oh ya, oke. Berarti hadis itu benar ya? Apanya? Ya harus teliti lagi, Pak. Hadis nggak mesti langsung kita benarkan kok. Loh. Kenapa kamu ya udah, saya kasih tahu ya cara memahami hadis ya. Oke. Hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang soheh, ada yang kalau hasan. begitu nggak usah kamu sebut-sebutin hadis-hadis di sini. Loh, yang ngomong tadi Aisyah siapa? Yang nyebut Aisyah tadi siapa? Orang saya pernah baca di hadis Asia. Iya, makanya saya tanya, hadis itu benar ya, terkonfirmasi ya? Harus butuh pendukung lagi. Aduh. Loh, kok aduh? Loh, saya nggak neliti loh kesana-sananya. Misal ya, sanad hadis itu dari mana? Ada sanad, isnad, masnad, musnid, ada matan namanya. Berarti Al-Quran nggak lengkap, dilengkapi sama hadis, ternyata hadis juga nggak lengkap. Oke, ini saya mau ini dulu. Ya, ya. Ini hadis itu ada 200.000 lebih. Bisa di ini ya, ini. Ya, ini Egypt Today ya, ini dari Mesir ya. Oke. Ya, kita baca ya. Nanti saya share linknya, oke. Menurut Hawas, identitas Firaun Mesir tidak pernah 100% diungkapkan. Dia juga menyebutkan bahwa Taurat menyebutkan bahwa Firaun Mesir adalah dua raja yang berbeda dan bukan satu, yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran karena menyebutkan Firaun Mesir sebagai satu pribadi. Jadi di Quran itu benar yang dibilang oleh si ini tadi, si Tristan, itu nama, gitu loh. Nama, ini buktinya satu pribadi. Kapan gue bilang nama? Ini sedangkan di kan dalam itu yang bilang nama si Hawas itu bukan saya. Inilah aku nggak suka kalau dialog pakai fitnah ini. Ini buktinya. Itu kan Hawas yang ngomong, bukan saya. Oke, sebentar. Sebentar. Bro, gue mau makan malam dulu ya. Bentar. Aku sudah aku cari. Gini, aku bisa buktikan Tristan berbohong. Bohong apa? Oke, ini saya share ya, bentar ya. Kok bohong pula saya? Ini. Bentar. Ini jelas loh. Ini satu pribadi loh. Kalau di dalam Quran. Kalau dua pribadi kemungkinannya dua-dua jahat itu dari mana? Mungkin bohong yang diserupakan. Kita dengar, coba. Oke, ini. Apakah ada dua Firaun? Dengar dulu. Oh iya, banyak. Kalau di Islam itu masa jam melek. Ada nggak kata ismuhu Fir'aun? Nggak ada kok di Quran itu. Sebut Fir'aun aja. Jangan makanya. Udah. Baca detail Qurannya. Bapak katakan di Quran itu nama, mana aku bohong dari Hong Kong. Aku makan dulu ya. Aku nggak pernah bilang Fir'aun itu nama ya. Bro Tristan. Woi. Saya 3 menit aja, boleh ya? 3 menit. Enggak, kan Bapak kan nunjukkan data. Seolah-olah tadi Bible itu benar tentang saya sudah putar ulang videonya. Tristan ngomong bahwa Firaun itu yang nama. Berdusta, bro. Ismuhu Firaun. Apakah ada ismuhu Firaun di Quran? Itu yang gue bilang. Coba diulang. Gue mau makan dulu lah. Ulang. Ya ulang sama kalian ya semuanya. Ulang. Udah. Saya 3 menit aja. Saya mau kasih tahu lu. Gue nggak lari. Gue taruh akun gue di sini. Ya gue mute ya. Gue mau makan dulu.
Enak kan masa diskusi nggak makan. Mute, gue mute. Gue nggak lari. Dol, bilang gue lari ya. Ini kayak rumah gua kedua, bro. Siapa yang bilang gua lari dari sini? Mana langit? Mana langit? Gini aja. Mana Pak Oli? Putar lagi pelan-pelan gitu. Kita Gua sering main ke sini kok. Gitu. Bener tak? Mute ya. Kalian ngobrol aja dulu. Ya udah, cepatan makannya. Ya, cepat. Makan dulu kamu, habis makan nanti datang lagi ya.